Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD, Kota Tangerang dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, terus meningkatkan kualitas dan fasilitas yang dapat dirasakan masyarakat. Salah satunya pelayanan di Poli Telinga Hidung Tenggorokan, THT, dengan kepemilikan klinik dengar atau hearing solution. Dokter spesialis RSUD Kota Tangerang, Dr. Hendrarto menyampaikan, pelayanan THT serta alat bantu dengar di RSUD Kota Tangerang telah bisa dinikmati masyarakat secara gratis dengan menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan. Dalam klinik ini, RSUD Kota Tangerang menghadirkan layanan audiometri, BRA, POAE, otoakustik emulsion, endoskopi THT, laringoskopi serat lentur, alat bantu mendengar dan audit timpanometri. Dan itu terbukti bahwa banyak sekali sampai hari ini kita masih melakukan pemeriksaan. Ya, cuma memang kapasitas kita tidak terlalu banyak. Jadi paling sehari 3-4 gitu misalnya. Apa yang diperiksa? Kalau kita lihat, kita periksa kebanyakan sih bayi baru lahir atau bayi dengan resiko-resiko kelahiran yang terjadi. Ya, kita periksa supaya tidak terjadi nantinya anak tuh nggak terdeteksi. Kalau dia ada mengalami gangguan pendengaran, contohnya jadi tunarungu, gitu. Kita nggak tahu kalau kita nggak periksa di sini. Jadi ada satu hal yang di sini pemeriksaan jaras pendengaran itu kita ukur dari telinga luar ke telinga dalam, itu dengan OAE namanya, terus dari telinga dalam ke otak itu namanya BERA. Nah kalau kita dapat hasil itu kita bisa tentukan anak ini bermasalah nggak. Itu kalau bermasalah tetap kita akan lakukan upaya-upaya perbaikan pendengarannya. Dan ini sudah sejalan dengan program nasional di Komite Nasional Gangguan Pendengaran dan Keturian. Kita berusaha tahun 2030 kita bebas dari gangguan tuli dan gangguan pendengaran. Jadi rumah sakit ini sudah sinergi dengan program nasional dan kita sudah mendahului se-Banten itu kita punya mendahului program pemeriksaan ini. Pada program ini sudah dari tahun 2015 secara nasional, tapi kita sudah siapkan dan kita sudah banyak memberikan pemeriksaan terhadap bayi dan anak baru. Jadi begitu lahir 2 hari, sebelum pulang ke rumah kita cek langsung dengan namanya otoakustik emulsion. Nanti kita ada bahannya di sini bawa boleh. Jadi dia dilakukan pemeriksaan telinga dibersihkan, dipasang probe. Nanti ada alat sebesar ini ya dengan kabel dipasang telinga kanan kiri. Nanti dikasih semacam akustik emisi, jadi namanya otoakustik emisi. Jadi jalanan suara bertekanan masuk ke sana sampai ke rumah siput, nanti dibalikan lagi suara itu dan ditangkap. Dan itu sampai telinga dalam saja, ya. Karena memang dari telinga dalam sampai ke otak belum terbentuk jaraknya itu. Nah setelah itu nanti kira-kira usia 6 bulan ke atas kebentuk dan kita cek lagi dengan alat namanya BERA. Oh beda alat? Beda alat. Ya sebetulnya kita bekerja sama dengan pihak luar karena sini harus kita belum bisa menyiapkan itu karena memang itu teknologi ini yang menyiapkan orang luar dari pihak luar. Tapi kita minta bantuan mereka. Mereka sering mengadakan charity. Jadi alat-alat bantu dengar yang sudah tidak dipakai oleh orang lain, nah disumbangkan di sini. Kita manfaatkan untuk orang lain membutuhkan. Tapi ternyata nggak cukup. Kebutuhannya banyak sekali. Bayi baru lahir ya. Kita lihat bahwa di negara maju angka kepatihan keturian itu 0,1 sampai 0,3% kelahiran ibu. Di Indonesia survei Depkes ada 0,1%. Artinya diperkirakan bayi baru lahir tuli itu 5.000 per tahun Di dunia? Di Indonesia. Karena kita tidak saja terima dari Tangerang, tapi dari Cilegon, dari Serang. Bukan dari Tangerang saja. Nanti bisa dikoreksi di sini bahwa kalau untuk bayi ada tuli kongenital, tuli bawaan lahir itu banyak faktor. Ya, di mana waktu lahir dia tumbuh, kalau dulu disebut sekarang itu ada stunting, itu tertumbuh kembang keseluruhan. Nah, pengaruh gizi kurang, nutrisi kurang juga pengaruh pendengaran. Lalu resiko misalnya bayi kuning, ya kan gitu, itu juga kena. Atau waktu operasi dia keracunan air tuban, nah itu juga kena. Atau waktu lahir dulu kan diposep, dia ditarik begini,
trauma itu juga kena. Proses persalinannya Juga untuk bayi terutama 6 bulan itu udah pakai alat bantu dengar. Jadi gitu kita tuh ada kelainan kita langsung cek sampai oh dia benar 6 bulan sampai jalannya pendengaran itu telinga luar sampai ke otak udah kedeteksi kelainannya ada di mana, kita intervensi dengan alat bantu dengar. Bahkan dipakai alat implan alat bantu dengar tapi ditanam di kepala. Kita sudah bisa mengerjakan. Kalau dia di usia-usia awal, ini tuh pendengarannya kita atasi bisa normal. Kita kejar usia 2 tahun 8 bulan tuh usia bicara ya, belajar bahasa. Sebelum itu kita tanggulangi dia bisa bagus, sekolah juga bagus. Tapi masalahnya masyarakat kita udah 8 tahun, udah 7 tahun baru ini ya udah keburu permanen. Nah, kita dilengkapi kita alat bantu dengar ada. Hanya kalau operatif kita masih kerjasama karena alat cochlear implant itu cukup mahal, ratusan juta. Kalau BPJS untuk alat bantu dengar bantu, jadi 1 juta bantu, ya Pak ya, bagi 1 juta BPJS. Jadi tiap pasien kita ACC, pasien BPJS dibantu. Itu seperti kacamata kan, dengan kacamata bantu 300.000 ya kalau nggak salah tuh. Secara umum ada 5 gangguan pendengaran dan kebetulan kita bisa koreksi ya. Satu yang dari lahir nih tadi tuli karena pengaruh kelahiran. Kedua kalau remaja dia pakai headset atau tuli. Nah, pengaruh headset tuh pengaruh terlalu kencang. Pengaruh ya. Nah terus juga kalau penyakit sekolah tuh kotoran telinga itu banyak di sini juga tadi ada ininya ada gambar-gambar yang gimana kotoran telinga kita lakukan bakti sosial ke sekolah-sekolah itu banyak mengganggu itu. Jadi anak-anak kurang fokus belajarnya. Lalu juga ada congean. Kalau conge itu cairan yang kuat. Dapat yang lain adalah yang usia lanjut. Ada juga di sini banyak yang sini sampai nangis-nangis karena apa nggak dengar suara azan. Kita bantu. Ya BPJS juga membantu. Jadi bapak-bapak itu ini daripada mereka biasanya ya bapak-bapak atau orang tua yang gangguan pendengaran minta diberikan alat bantu dengar sama anaknya, belinya kayak toko roti aja dibeli, hanya berapa ratus ribu nggak kepake ngedengung karena teknologinya beda. Kalau ini kita ukur dulu kan ketajamannya pendengarannya seberapa, yang kurang berapa nanti kita sesuaikan alat bantu dengarnya. Nah rata-rata di sini beli sendiri malah nggak kepake keluar uang. Nah himbauan saya periksa dulu. Kalau ibu-ibu juga kelahiran di mana mungkin udah di rumah masih 1 bulan, periksa dulu ke sini. Anaknya kita tes, dia ada ini gangguan kuliah nggak nantinya. Remaja kita lakukan edukasi, jangan sampai pakai alat headset. Rumusnya 60. Hanya volumenya dikurangi 60%, hanya 40%. Satu hari hanya 60 menit, dibagi 15 menit, 15 menit. Satu hari 60 menit. Jadi rusak. Kalau anak remaja udah kehilangan peluangnya, dia nanti bersaing dengan teman-teman selevelnya, seumurannya. Banyak yang begitu. Jadi maksimal cuma 40% dong, 40%. Iya. Makanya sekarang kalau kita lihat di luar tawaran headset macam-macam. Ya kan? Oh ini bisa kedengeran gini-gini, emang enak gitu, kalau dibawa tidur lelah, telinga itu lelah. Jadi kita tidur ini masih dia ngerekam suara yang masuk, jadi capek. Dibagi-bagi itu suara. Jadi untuk telepon aja sih cukup lah ya. Tapi sekarang dipaksa nonton kan Netflix, ya. Udah 2 jam tuh film. 2 jam sudah. Itu. Kalau data per hari berapa yang konsultasi periksa? Rata-rata 3-4 hari, jadi 3-4 orang itu seminggu kita nambah di kerja 24-25 orang. Belum lagi anak remaja, itu anak muda 2 atau 3. Jadi ini banyak. Jadi berarti banyak ya dok? Banyak Pak. Jadi unggulan ini kita jadi dibidikan terus oleh Ibu Direktur supaya ini bermanfaat buat masyarakat sekitar. Ya alhamdulillah bukan Tangerang aja, dimanfaatkan oleh Banten nih. Karena kan di Jakarta, karena perbatasan di Jakarta juga ada ya. Komisi Nasional Penanggulangan Gangguan Ketulian dan Pendengaran. Iya. Tapi untuk dibuat macam ini ya tentunya ini seperti gaung bersambut ya, programnya ada dan terus rumah sakit memberikan suatu fasilitas seperti itu. Nah tinggal di endorse ya, dikuatkan.